Jadi hari ini aku bakal lanjut lagi record buat video apa? Oh iya, video Harry Potter dan Kamar Rahasia chapter kedua ya. Ya, jadi kemarin itu aku udah baca chapter pertamanya dari Harry Potter. Kita sampai di jadi Harry itu ngabisin musim panas ya di tahun kedua dia di Hogwarts, dan dia cerita tentang pengalaman ulang tahunnya yang paling buruk yang pernah dialami ya, terutama karena Ron sama Hermione nggak kirim surat sama sekali ke dia, dan terus dia ngerasa ada sesuatu yang memperhatiin dia di kebun, di taman ya. Jadi kita lanjut ceritanya sampai situ ya. Let's go. Jadi ini ada karakter baru yang one of my favorite. I'm so excited. Oke, langsung aja chapter 2, chapter 2, peringatan Dobby. Harry berhasil tidak menjerit, tapi nyaris saja. Makhluk kecil di tempat tidur itu bertelinga lebar seperti kelelawar dan bermata hijau menonjol sebesar bola tenis. Bola tenis itu sebesar apa sih? Segini ya kali. This? Wait, I don't know. Like this. Bola tenis. Harry langsung tahu bahwa dialah yang pagi tadi mengawasinya dari pagar tanaman. Ketika mereka saling pandang, Harry mendengar suara Dudley dari ruang depan. "Boleh saya simpan mantel Anda, Mr. dan Mrs. Mason?" Makhluk itu meluncur turun dari tempat tidur dan membungkuk rendah sekali sehingga ujung hidungnya yang panjang dan kurus menyentuh karpet. Harry memperhatikan makhluk itu memakai sesuatu yang kelihatannya seperti sarung bantal usang dengan robekan untuk lubang lengan dan kaki. Halo, kata Harry gugup. "Harry Potter," kata makhluk itu dengan suara melengking yang Harry yakin pasti terdengar sampai ke bawah. "Sudah lama Dobby ingin bertemu Anda, Sir. Sungguh kehormatan besar." "Terima kasih," kata Harry, merayap sepanjang dinding yang terenyak di kursinya di sebelah Hedwig, yang sedang tidur di dalam sangkarnya yang besar. Dia ingin bertanya, "Kau ini apa?" Tetapi rasanya tidak sopan, maka sebagai gantinya dia bertanya, "Kau siapa?" "Dobby, Sir. Cukup Dobby saja. Dobby si peri rumah," jawab makhluk itu. "Oh, begitu," kata Harry. Bukannya aku mengusir atau apa, tapi ini bukan saat yang baik bagiku untuk menerima peri rumah di kamarku." Tawa bibi Petunia yang melengking dibuat-buat terdengar dari ruang tamu. Peri itu menunduk lesu. "Bukannya aku tidak senang bertemu kau," kata Harry cepat-cepat. "Tetapi apakah ada alasan khusus kenapa kau di sini?" "Oh iya, Sir," kata Dobby bersemangat. "Dobby datang untuk memberitahu Anda, Sir." "Susah, Sir. Enaknya Dobby mulai dari mana ya?" "Silahkan duduk," kata Harry sopan, menunjuk tempat tidurnya. Betapa kagetnya dia. Air mata si peri langsung bercucuran. Dia terseduh-seduh. Silahkan duduk," dia meraup. "Belum pernah, sekalipun belum pernah." Harry mendengar suara-suara di bawah terhenti. "Maaf," dia berbisik. "Aku tak bermaksud menghinamu." "Menghina Dobby?" si peri tersendat. "Belum pernah Dobby dipersilahkan duduk oleh seorang penyihir, seakan kita sederajat." Harry berusaha berkata "shh" dan sekaligus kelihatan lega, mengantar Dobby kembali ke tempat tidurnya. Dobby duduk di situ, cegukan, tampak seperti boneka besar yang jelek sekali. Akhirnya dia berhasil menguasai diri. Mata besarnya yang masih berair menatap Harry penuh pemujaan. "Pasti kau belum pernah bertemu banyak penyihir yang sopan," kata Harry berusaha menghiburnya. Dobby menggeleng. Kemudian mendadak saja dia melompat dan mulai membenturkan kepalanya keras-keras ke jendela seraya berkata,
Dobby jelek, Dobby jelek. Jangan, kau kenapa? Desis Harry melompat bangun dan menarik Dobby kembali ke tempat tidur. Hedwig terbangun sambil memeki luar biasa keras dengan mengepak-ngepakkan sayapnya yang liar ke jeruji sangkarnya. Dobby harus menghukum diri sendiri, Sir, kata si peri yang matanya jadi agak juling. Dobby hampir saja menjelek-jelekkan keluarga Dobby, Sir. Keluargamu? Keluarga penyihir tempat Dobby mengabdi, Sir. Dobby kan peri rumah, terikat untuk mengabdi dan melayani satu rumah dan satu keluarga selamanya. Apa mereka tahu kau di sini? Tanya Harry ingin tahu. Dobby bergidik. Oh tidak, Sir, tidak. Dobby nantinya harus menghukum diri dengan sangat menyedihkan karena datang menemui Anda, Sir. Dobby harus menjepit telinganya di pintu oven. Kalau sampai mereka tahu, Sir. Tapi apa mereka tidak akan melihat kalau kau menjepit telingamu di pintu oven? Dobby meragukannya, Sir. Dobby selalu harus menghukum diri karena sesuatu, Sir. Mereka membiarkan saja Dobby begitu, Sir. Kadang-kadang mereka malah mengingatkan Dobby untuk melakukan hukuman tambahan. Tetapi kenapa kau tidak pergi saja? Maksudku kabur. Peri rumah harus dibebaskan, Sir. Dan keluarga itu tidak akan pernah membebaskan Dobby. Dobby akan melayani keluarga itu sampai mati. Harry terbelalak. Dan kukira keadaanku sudah parah sekali karena harus tinggal di sini sebulan lagi, katanya. Ceritamu membuat keluarga Dursley nyaris manusiawi. Apakah ada yang bisa membantumu? Bisakah aku membantumu? Langsung saja Harry menyesal bicara begitu. Dobby terseduh-seduh lagi saking berterima kasihnya. Diamlah, bisik Harry panik. Diamlah, kalau keluarga Dursley sampai dengar, kalau mereka tahu kau di sini. Harry Potter bertanya apakah dia bisa membantu Dobby. Dobby sudah mendengar kehebatan Anda, Sir, tapi tentang kebaikan Anda, Dobby tak pernah tahu. Harry yang wajahnya terasa panas berkata, apapun yang kau dengar tentang kehebatanku adalah omong kosong besar. Aku bahkan bukan juara di antara teman-teman seangkatanku. Juaranya Hermione. Tetapi Harry mendadak berhenti karena memikirkan Hermione terasa menyakitkan. Harry Potter rendah hati dan sederhana, kata Dobby penuh kekaguman. Matanya yang seperti bola berbinar-binar. Harry Potter tidak menyebut-nyebut kemenangannya atas dia yang namanya tak boleh disebut. Voldemort, kata Harry. Dobby menutup telinga kelelawarnya dan mengerang. Jangan sebut namanya, Sir. Jangan sebut namanya. Sorry, kata Harry cepat-cepat. Aku tahu banyak orang tidak menyukainya. Temanku Ron, dia berhenti lagi. Memikirkan Ron juga menyakitkan. Dobby membungkuk ke arah Harry. Matanya sebesar lampu sorot. Dobby mendengar cerita, katanya serak, bahwa Harry Potter bertemu si pangeran kegelapan itu untuk kedua kalinya beberapa minggu yang lalu. Bahwa Harry Potter sekali lagi berhasil lolos. Harry mengangguk dan mata Dobby mendadak berkilau oleh air mata. Oh, Sir, isaknya, mengusap wajahnya dengan salah satu ujung sarung bantal butut yang dipakainya. Harry Potter sungguh gagah berani. Dia sudah menghadapi banyak bahaya, tetapi Dobby datang untuk melindungi Harry Potter, untuk memperingatkannya. Meskipun karena itu Dobby harus menjepit telinganya. Di pintu oven nanti. Harry Potter tidak boleh kembali ke Hogwarts. Kesunyian yang menyusul hanya dipecahkan oleh dentang-denting garpu dan pisau dari bawah dan sayup-sayup suara Paman Vernon di kejauhan. Apa? Harry tergagap. Tapi aku harus kembali. Sekolah mulai tanggal 1 September. Itu saja yang membuatku masih di sini. Kau tak tahu bagaimana rasanya di sini. Aku tidak termasuk salah satu dari mereka. Aku lebih cocok di duniamu, Hogwarts. Tidak, lengking Dobby menggeleng-gelengkan kepalanya keras-keras sampai telinganya menampar-nampar. Harry Potter harus tinggal di tempat di mana dia aman. Dia terlalu hebat.
Terlalu baik. Sayang kalau kami sampai kehilangan dia. Kalau Harry Potter kembali ke Hogwarts, nyawanya dalam bahaya." "Kenapa?" tanya Harry kaget. "Ada rencana rahasia, Harry Potter." "Rencana untuk membuat hal-hal yang paling mengerikan terjadi di sekolah sihir Hogwarts tahun ini," bisik Dobby. Mendadak seluruh tubuhnya gemetaran. Dobby sudah tahu selama berbulan-bulan, Sir. Harry Potter tidak boleh membahayakan dirinya. Dia terlalu penting, Sir. "Hal mengerikan apa?" tanya Harry segera. "Siapa yang merencanakannya?" Dobby membuat suara tersedak aneh dan kemudian membentur-benturkan kepalanya dengan liar ke dinding. "Baiklah," seru Harry, menyambar lengan si peri untuk menghentikan perbuatannya. "Kau tak bisa mengatakannya, aku mengerti. Tetapi kenapa kau memperingatkan aku?" Pikiran tak enak mendadak melintas di benaknya. "Tunggu, ini tidak ada hubungannya dengan dengan kau tahu siapa kan? Kau tinggal menggeleng atau mengangguk?" Cepat-cepat Harry menambahkan ketika dengan mengkhawatirkan kepala Dobby sudah mengarah lagi ke dinding. Perlahan-lahan Dobby menggelengkan kepalanya. Bukan dia yang namanya tak boleh disebut, Sir." Tetapi mata Dobby melebar dan dia kelihatannya mencoba memberi Harry petunjuk. Meskipun demikian, Harry sama sekali tidak paham. "Dia tidak punya adik laki-laki kan?" Dobby menggeleng, matanya menjadi lebih lebar dari sebelumnya. "Ya, kalau begitu aku tak bisa memikirkan siapa lagi yang punya kesempatan untuk melakukan hal-hal mengerikan di Hogwarts," kata Harry. "Maksudku, paling tidak di sana ada Dumbledore. Kau tahu siapa Dumbledore kan?" Dobby menundukkan kepalanya. "Albus Dumbledore adalah kepala sekolah terhebat yang pernah dimiliki Hogwarts. Dobby tahu itu, Sir. Dobby sudah mendengar kehebatan Dumbledore, menyaingi kehebatan dia yang namanya tak boleh disebut pada puncak kekuasaannya. Tapi, Sir," suara Dobby merendah menjadi bisikan mendesak, "ada kekuasaan-kekuasaan yang Dumbledore tidak, kekuasaan yang penyihir baik tidak." Dan sebelum Harry bisa mencegahnya, Dobby melompat turun dari tempat tidur, menyambar lampu meja Harry, dan mulai memukuli kepalanya dengan jeritan-jeritan memekakkan telinga. Di bawah mendadak sunyi. 2 menit kemudian, dengan jantung berdegup liar, Harry mendengar Paman Vernon masuk seraya berkata, "Dudley pasti lupa mematikan televisinya, dasar ceroboh anak itu." "Cepat, masuk lemari pakaian," desis Harry, mendorong Dobby masuk, menutup pintu lemari, dan melempar dirinya ke atas tempat tidur tepat ketika pegangan pintu bergerak. "Setan, kau ini ngapain sih?" kata Paman Vernon dengan gigi mengentak. Wajahnya yang sangat dekat ke wajah Harry. "Kau baru saja membuat berantakan lucuanku tentang pemain golf Jepang. Kalau bikin suara sekali lagi, kau akan menyesal telah dilahirkan," kata Paman Vernon, meninggalkan kamar dengan mengentakkan kakinya. Gemetaran, Harry mengeluarkan Dobby dari lemari pakaian. "Tahu kan bagaimana di sini?" katanya. "Paham kan kenapa aku harus kembali ke Hogwarts? Hogwarts satu-satunya tempat di mana aku punya, kupikir aku punya teman." "Teman yang bahkan menulis surat pun tidak kepada Harry Potter?" kata Dobby licik. "Kurasa mereka..." "Tunggu," kata Harry. Keningnya berkerut. "Bagaimana kau tahu teman-temanku tidak menulis kepadaku?" Dobby menggerak-gerakkan kakinya dengan gelisah. Harry Potter tidak boleh marah kepada Dobby. Dobby melakukannya demi kebaikan. "Apakah kau yang mengambil surat-suratku?" "Dobby membawanya, Sir," kata si peri. Dengan gesit dia menjauh dari jangkauan Harry, lalu menarik keluar setumpuk tebal amplop dari dalam sarung bantal yang dipakainya. Harry bisa mengenali tulisan Hermione yang rapi, tulisan ceker ayam Ron yang berantakan, dan bahkan coretan yang kelihatannya dikirim oleh si pengawas binatang liar Hogwarts, Hagrid. Dobby menatap Harry dengan cemas. Harry Potter tidak boleh marah. Dobby berharap kalau Harry Potter mengira teman-temannya melupakannya, Harry Potter mungkin tidak ingin kembali ke sekolah, Sir. Harry tidak mendengarkan. Dia berusaha merebut surat-surat itu, tetapi Dobby melompat menjauh. "Ini akan diberikan kepada Harry Potter, Sir. Kalau dia berjanji kepada Dobby
bahwa dia tidak akan kembali ke Hogwarts. "Ah, Sir, ini bahaya yang tak boleh Anda hadapi. Katakan Anda tidak akan kembali." "Tidak," kata Harry marah. "Kembalikan surat teman-temanku." "Kalau begitu, Harry Potter tidak memberikan pilihan lain kepada Dobby," kata si peri sedih. Sebelum Harry bisa bergerak, Dobby sudah melesat ke pintu kamar, membukanya dan melompat turun. Dengan mulut kering, jantung berdegup kencang, Harry melompat mengejarnya, berusaha tidak membuat suara. Dia melompati 6 anak tangga terakhir, mendarat seperti kucing di atas karpet, selingukan mencari Dobby. Dari ruang makan, didengarnya Paman Vernon berkata, "Ceritakan kepada Petunia cerita lucu tentang tukang ledeng di Amerika itu, Mr. Mason. Dia sudah ingin sekali dengar." Harry berlari ke dapur dan hatinya mencelos. Puding mahakarya Bibi Petunia, gundukan krim dan gula itu sekarang melayang dekat langit-langit. Di atas lemari di sudut, Dobby meringkuk. "Jangan," kata Harry serak. "Tolong, jangan. Mereka akan membunuhku." Harry Potter harus bilang dia tidak akan kembali ke sekolah. "Dobby, tolong." "Katakan, Sir." "Tidak bisa." Dobby memandangnya sedih. "Kalau begitu, Dobby terpaksa melakukannya, Sir, untuk kebaikan Harry Potter sendiri." Puding itu terjatuh ke lantai dengan bunyi memekakkan. Krim memercik ke jendela dan dinding, sementara piringnya pecah, diiringi bunyi seperti lecutan cemeti. Dobby menghilang. Terdengar jeritan dari ruang makan dan Paman Vernon berlari ke dapur menemukan Harry, berdiri kaku saking kagetnya. Dari kepala sampai kaki berlumur puding Bibi Petunia. Awalnya kelihatannya Paman Vernon akan bisa menutupi kejadian itu. "Cuma keponakan kami, sangat bingung bertemu orang asing, membuatnya cemas. Maka kami minta dia tinggal saja di atas." Paman Vernon meminta suami istri Mason yang shock kembali ke ruang makan. Lalu ia mengancam akan menghajar Harry sampai nyawanya tinggal seujung rambut setelah tamunya pulang nanti. Diberinya Harry alat pel, Bibi Petunia mengambil es krim dari lemari es dan Harry masih gemetaran mulai membersihkan dapur. Paman Vernon mungkin masih akan bisa menyelesaikan transaksinya kalau bukan gara-gara si burung hantu. Bibi Petunia sedang mengedarkan kotak permen pedas untuk sehabis makan ketika seekor burung hantu serak melesat masuk lewat jendela ruang makan, menjatuhkan sepucuk surat ke atas kepala Mrs. Mason dan melesat keluar lagi. Mrs. Mason menjerit seakan melihat hantu dan berlari keluar rumah berteriak-teriak menuduh mereka gila. Sebelum bergegas menyusul istrinya, Mr. Mason masih sempat memberitahu keluarga Dursley bahwa istrinya takut setengah mati pada segala macam burung dan bertanya apakah begini cara mereka bergurau. Harry berdiri di dapur, mencekam gagang pel untuk menopangnya ketika Paman Vernon mendekatinya. Matanya yang kecil berkilat licik. "Baca ini," desisnya galak, seraya mengacung-acungkan surat yang dibawa burung hantu tadi. "Ayo baca." Harry mengambilnya. Surat itu tidak berisi ucapan selamat ulang tahun. "Mr. Potter yang terhormat, kami baru saja menerima laporan mata-mata bahwa mantra melayang baru saja digunakan di tempat tinggal Anda malam ini pada pukul 9:12 menit. Seperti Anda ketahui, penyihir di bawah umum tidak diperkenalkan menggunakan sihir di luar sekolah. Dan jika Anda menggunakan sihir lagi, Anda bisa dikeluarkan dari sekolah. Dekret pembatasan masuk akal bagi penyihir di bawah umur 1875 paragraf C. Kami juga meminta Anda mengingat bahwa kegiatan sihir apapun yang berisiko menarik perhatian anggota komunitas non-sihir atau magel adalah pelanggaran serius sesuai peraturan ke-13 Konfederasi Internasional Undang-Undang Kerahasiaan Sihir. Selamat menikmati liburan. Hormat kami, Mafalda Hopkirk, Departemen Penggunaan Sihir yang tidak pada tempatnya, Kementerian Sihir. Harry mendongak dari suratnya dan menelan ludah. "Kau tidak memberitahu kami kau tidak diizinkan menggunakan sihir di luar sekolah," kata Paman Vernon. Kilatan liar menari-nari di matanya. "Lupa? Tidak ingat sama sekali? Pasti begitu alasanmu." Dia menghadapi Harry seperti anjing bulldog besar dengan mulut menyeringai. "Yah, aku punya kabar untukmu. Aku akan mengurungmu. Kau tak akan pernah lagi kembali ke sekolah itu. Tak pernah. Dan kalau kau mencoba menyihir dirimu lepas dari kurungan, mereka akan mengeluarkanmu." Dan sambil tertawa seperti orang gila,
yang menyeret Harry kembali ke atas. Paman Vernon membuktikan kekejaman kata-katanya esok paginya. Dia membayar orang untuk memasang jeruji pada jendela Harry. Dia sendiri memasang pintu kunci di pintu kamarnya supaya sedikit makanan bisa dia sendiri memasang pintu kucing di pintu kamarnya supaya sedikit makanan bisa didorong masuk 3 kali sehari. Mereka mengeluarkan Harry untuk ke kamar mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Selain itu, dia dikurung di kamarnya sepanjang waktu. 3 hari kemudian, keluarga Dursley belum menampakkan tanda-tanda berbelas kasihan kepada Harry, dan Harry tidak melihat jalan keluar dari keadaannya itu. Dia berbaring di tempat tidurnya, memandang matahari terbendam di balik jeruji jendelanya, dan sedih sekali memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Apa gunanya menyihir dirinya keluar dari kamarnya kalau gara-gara itu Hogwarts akan mengeluarkannya? Tapi hidup di Private Drive tak tertahankan lagi. Sekarang, setelah keluarga Dursley tahu mereka tidak akan terbangun sebagai kelelawar pemakan buah, dia telah kehilangan satu-satunya senjata. Dobby mungkin telah menyelamatkan Harry dari bencana mengerikan di Hogwarts, tetapi melihat keadaannya ini, dia toh mungkin akan mati kelaparan juga. Pintu kucing berderi dan tangan Bibi Petunia muncul, mendorong semangkuk sup kaleng ke dalam kamar. Harry yang perutnya melilit kelaparan melompat dari tempat tidur dan menyambarnya. Sup itu dingin, tetapi dia meminum separuhnya sekali teguk. Kemudian dia menyeberang kamar menuju sangkar Hedwig dan menuang sayur yang sudah lembek di dasar mangkuk itu ke piring kosong Hedwig. Hedwig menyisir bulu-bulunya dan melempar pandangan jijik ke arah Harry. Tak ada gunanya menolak makan, cuma ini yang kita punya, kata Harry muram. Ditaruhnya mangkok kosong itu di lantai di sebelah pintu kucing. Lalu dia kembali berbaring di tempat tidurnya, malah merasa lebih lapar daripada sebelum makan sup tadi. Poor Harry. Seandainya dia masih hidup sebulan lagi, apa yang akan terjadi jika dia tidak muncul di Hogwarts? Akankah seseorang dikirim untuk mencari tahu kenapa dia tidak kembali? Apakah mereka akan berhasil membuat keluarga Dursley mengizinkannya pergi? Ruangan mulai gelap, kelelahan, perutnya keroncongan. Otaknya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan sama yang tak bisa dijawab. Harry tertidur. Tidurnya gelisah. Dia bermimpi dijadikan tontonan di kebun binatang dengan kartu bertuliskan penyihir di bawah umur menempel di kandangnya. Orang-orang memandang ingin tahu kepadanya lewat jeruji, sementara dia terbaring kelaparan dan lemah di atas tempat tidur jerami. Dilihatnya wajah Dobby di tengah kerumunan dan berteriak minta bantuan. Tetapi Dobby berseru, "Harry Potter aman di situ, Sir." Lalu lenyap. Kemudian keluarga Dursley muncul dan Dudley menderak-derakkan. "Hentikan!" gumam Harry ketika derak jeruji itu membuat kepalanya berdenyut sakit sekali. "Jangan ganggu aku! Hentikan! Aku sedang mencoba tidur!" Harry membuka matanya. Cahaya bulan menerobos masuk lewat jeruji jendela dan memandang ada orang lain memandang ingin tahu lewat jeruji jendela. Anak yang berwajah bintik-bintik, berambut merah dan berhidung panjang. Ronald Weasley ada di luar jendela Harry. Ya, jadi udah selesai aku bacanya. Jadi itu tadi cerita Harry Potter dan Kamar Rahasia chapter kedua. Di Harry dapat peringatan dari Dobby dan kita nggak tahu apa itu. Yang jelas kita tahu bahwa Harry dalam masalah besar dan kasihan Harry. Tapi ada Ron. Nah, ya kita tunggu kelanjutan ceritanya apa yang bakal Ron lakuin buat nyelamatin Harry di chapter ketiga. Tunggu terus videonya dari aku. Sampai ketemu lagi. Bye bye.